Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Elizabeth Febriana dari kelompok 11 Teknologi Pangan B. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat suatu olahan daging, di mana daging yang aku buat adalah daging ayam, dan daging ayam ini akan aku olah menjadi ayam balut sawi. Nah, prinsip dari pengolahan ayam balut sawi ini adalah dengan menggunakan restrukturisasi daging, dengan metodenya adalah moist heat cooking. Nah, pertama-tama aku akan jelasin dulu mengenai daging ayam. Daging ayam memiliki kandungan air sekitar 75%, protein sebanyak 19%, lemak sebanyak 2,5%, dan substansi non-protein sebanyak 3,5%. Daging ayam ini juga memiliki ciri-ciri tertentu, terutama ada perbedaan saat dia masih mentah dan saat dia sudah matang. Nah, setelah ini kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana sih ciri-ciri dari daging ayam mentah. Jadi, ini adalah penampakan daging ayam yang mentah. Nah, daging ayam mentah ini memiliki warna putih yang kemerahan dan tembus pandang. Selain itu, daging ayam mentah ini memiliki aroma yang agak amis tetapi nggak bau busuk gitu. Selain itu, dia juga memiliki tekstur yang kenyal. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari daging ayam mentah. Daging ayam yang kita pakai tadi adalah bagian dada. Sebenarnya daging ayam ini merupakan campuran antara daging putih dan daging merah, di mana daging putih itu terdapat di daerah dada dan sayap, sedangkan daging merah itu terdapat di bagian paha. Daging ayam ini memiliki warna putih karena dia memiliki kandungan mioglobin yang lebih rendah dibandingkan daging merah. Nah, contoh dari daging merah itu seperti daging sapi. Nah, daging sapi itu memiliki warna merah karena dia memiliki kandungan mioglobin yang sangat tinggi. Berbeda dengan ayam yang memiliki kandungan mioglobin sangat rendah. Nah, kalau tekstur kenyal dari daging ini diakibatkan karena kandungan dari daging ayam ini paling banyak air, yaitu sekitar 75%. Nah, kandungan air dalam daging ini berkaitan erat dengan water holding capacity atau WHC. Dalam bahasa Indonesianya, daya ikat air. Nah, lalu muncul pertanyaan, daya ikat air ini apa sih? Daya ikat air ini merupakan kemampuan protein dalam mengikat air dalam daging. Sehingga daya ikat air ini menggambarkan tingkat kerusakan dari protein daging. Kualitas dari daging ayam sendiri dipengaruhi oleh jenis dan jumlah pakan, jenis kelamin, umur, bangsa, spesies, bahan aditif, laju pertumbuhan, jenis ternak, dan perlakuan sebelum dan sesudah pemotongan. Oke, sekarang kita sudah mengetahui sedikit tentang daging ayam. Nah, sekarang kita langsung aja yuk ke cara pembuatan daging ayam balut sawi ini. Udah penasaran kan? Yuk langsung kita lihat aja. Jadi, hal pertama yang bakal kita lakuin setelah menyiapkan alat dan bahan adalah memisahkan sawi ini menjadi satuan seperti ini. Jadi, yang kita butuhkan adalah lembaran sawi seperti ini untuk menggulung dagingnya nanti. Nah, kira-kira butuh sekitar 5 lembar sawi, tapi nanti disesuaikan lagi dengan jumlah daging yang akan kita olah. Jadi, kalau misalnya butuh banyak, berarti lembaran sawi yang kita butuhkan ini juga banyak. Nah, di sini di ujungnya sawi ini kan terdapat kayak akar gitu ya. Nanti jangan lupa dipotong terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini sudah dicuci dan belakangnya juga sudah dipotong. Nah, setelah ini kita akan merebus daun sawinya ini untuk menguraikan pektin yang ada di dinding selnya agar nantinya menjadi lunak dan memudahkan kita untuk menggulung daging. Jadi sembari menunggu sawinya matang, kita motong-motong si wortel sama si daun bawangnya terlebih dahulu. Nah, ini dipotongnya kecil-kecil gitu. Kalau yang wortel ini dipotongnya dadu. Nah, kira-kira jadinya nanti seperti ini. Nah, di sini aku cuma pakai satu wortel saja karena menurutku kebanyakan. Jadi dibagiin aja ke kalian. Boleh pakai satu wortel atau dua wortel, tergantung banyaknya daging yang dipakai nantinya juga. Nah, wortel ini mengandung banyak vitamin A yang bermanfaat bagi kesehatan mata dan beta karotan yang berfungsi sebagai antioksidan.
Selain itu juga ada si daun bawang ini yang berfungsi untuk sebagai aroma penyedap dan rasa yang juga enak. Nah, si daun bawang ini juga memiliki vitamin A dan vitamin C yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memotong-motong wortel dan daun bawang adalah kita memasukkannya ke dalam baskom. Nah, jadi yang dimasukkan itu adalah daging ayam yang sudah digiling, ini sekitar 150 gram kita masukkan. Lalu kita masukkan juga wortel dan daun bawang yang sudah kita potong tadi. Setelah ini kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 1 sendok makan. Dan kita tambahkan juga telur. Nah, tepung tapioka dan telur ini berguna sebagai bahan pengikat. Nah, jelasnya gimana nanti akan kita jelaskan di akhir video ya, nanti kita bahas. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk menambahkan seasoning, yaitu saus tiram, lalu minyak wijen sebanyak 1 sendok makan. Tadi si saus tiramnya juga 1 sendok makan. Lalu kita tambahin juga garam sebagai penyedap rasa. Lalu lada, ini untuk menghilangkan bau amis dari ayam. Nah, setelah kita masukkan semua bahan-bahannya tadi ke dalam baskom ini, nah langkah selanjutnya adalah kita aduk sampai merata. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nanti juga diinsert di sini. Setelah hasilnya merata seperti ini, kita akan mulai menggulung daging ini ke dalam sawi yang udah tadi direbus. Nah, caranya mudah aja sih teman-teman. Nah, kita taruh sawi yang udah direbus tadi di talanan seperti ini. Nah, kita taruh dagingnya itu di bagian bawahnya sini. Nanti kita gulung ke depan seperti ini. Nah, pas udah nyampe tengah gini kan pinggirannya ada sisa-sisa. Nah, ini kita bisa tekuk ke dalam dua-duanya, dua kanan dan kirinya. Lalu kita gulung lagi. Nah, jadinya seperti ini. Kita lakukan sampai dagingnya ini habis nantinya, daging yang mentah. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita kukus daging balut sawinya ini sekitar 15-20 menit. Nah, sembari menunggu daging balut sawinya tadi matang, kita akan membuat sausnya terlebih dahulu. Nah, sausnya ini adalah saus tomat. Jadi kita pakai tomat-tomat asli. Nah, caranya nanti ini adalah tomatnya direbus terlebih dahulu, lalu kita peras. Jadi yang nanti kita akan pakai adalah sari-sarinya. Sekarang tomat-tomatnya sedang direbus. Nah, kita akan menunggu tomat ini sampai matang. Sekarang sambil nunggu tomatnya tadi matang, kita akan potong bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk saus. Yaitu yang pertama ada bawang bombay, di sini pakai setengah aja. Lalu ada bawang putih. Nah, bawang putihnya ini sekitar 4-5 siung. Selanjutnya juga ada daun bawang. Nah, di sini tomatnya juga sudah matang. Ini sudah matang. Terus caranya itu gampang banget buat meresnya, tinggal pakai saringan aja, terus nanti dipencet-pencet pakai sendok seperti ini. Nah, jangan lupa tomatnya itu dikupas terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memotong-motong bahan-bahannya, terus tadi juga udah meres si tomatnya, adalah kita numis dulu bawangnya ini sampai baunya wangi. Yuk langsung kita tumis aja. Nah, di sini udah kelihatan ya warna dari bawangnya itu udah mulai berubah warna jadi coklat gitu, dan ini juga udah kecium bau wangi. Langkah selanjutnya adalah kita tuangkan sari dari 2 tomat tadi. Setelah itu kita tambahkan saus tomat. Di sini bebas, terserah teman-teman aja mau nambahin berapa. Aku di sini nambahin sekitar 3 sendok makan. Lalu jangan lupa juga untuk memberi seasoning sesuai selera teman-teman. Di sini aku tambahin garam dan penyedap rasa lainnya. Terus juga jangan lupa masukin daun bawang yang udah kita potong-potong tadi. Setelah itu, kita tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok yang sudah dilarutkan ke dalam air putih.
Hal ini bertujuan untuk membentuk tekstur dari saus, karena nantinya tepung maizena akan tergelatinisasi. Setelah teksturnya udah kira-kira mengental, kita bisa langsung angkat aja, dan jangan lupa juga buat dicicipin ya. Oke, jadi sekarang masaknya udah jadi, kurang lebihnya seperti ini, dan ini buat sausnya. Sekarang tinggal kita coba makan. Nah, rasanya itu empuk banget, terus masih juicy gitu. Buat fenomena-fenomena sama apa aja tadi metodenya, apa aja prinsipnya, kita akan bahas setelah ini. Nah, metode yang kita gunakan untuk memasak tadi adalah moisture cooking. Moisture cooking adalah cara memasak di mana panas yang dihantarkan ke makanan itu melalui air atau uap. Nah, tadi kan kita menggunakan metode mengukus ya teman-teman, jadi kan dikukus. Nah, mengukus itu kan menggunakan uap. Nah, karena itu metode yang kita gunakan tadi itu merupakan moisture cooking. Harapannya, cara steam atau kukus yang kita gunakan kali ini dapat mengurangi kerusakan zat gizi pada ayam. Sebenarnya masih ada satu metode lagi teman-teman. Nah, nama metodenya itu dry heat cooking. Kalau dry heat cooking ini panas diantarkan ke makanan melalui udara panas, logam panas, radiasi, ataupun minyak. Intinya itu, dry heat cooking itu tidak menggunakan air ataupun kelembapan. Nah, prinsip memasaknya sendiri adalah dengan menggunakan prinsip restrukturisasi daging atau restructure meat. Nah, prinsip ini adalah kita memasak menggunakan daging giling yang diberi bumbu, kemudian ditambahkan bahan pengikat, lalu dicetak dan dikukus. Bahan pengikat yang kita tambahkan ke dalam daging giling berfungsi sebagai penstabil emulsi, memperkecil penyusutan, meningkatkan daya ikat air, dan menambah berat produk. Bahan pengikat yang baik untuk digunakan adalah bahan pengikat yang berbahan dasar karbohidrat, karena nantinya dapat mengikat bahan satu dengan bahan lainnya dalam satu adonan, dan akhirnya dapat memperbaiki tekstur. Kalau telur sendiri berfungsi sebagai bahan pengikat pati dari tepung yang nantinya akan membantu pembentukan tekstur. Selain itu, telur juga berfungsi untuk menambahkan aroma, cita rasa, dan warna dari adonan. Warna ayam yang sudah matang tidak bening lagi, tetapi berwarna putih keruh. Hal ini dikarenakan saat dimasak, protein terdenaturasi dan membentuk koagulasi. Hal inilah yang menyebabkan warna ayam berubah menjadi putih. Nah, tekstur dari ayam yang dihasilkan juga kompak dan melekat satu sama lain, juga tidak kenyal lagi. Hal ini dikarenakan oleh penambahan bahan pengikat yang akhirnya mengisi rongga-rongga kosong. Tekstur yang dihasilkan juga empuk. Hal ini dikarenakan penambahan tepung tapioka yang tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Daging yang dihasilkan juga masih juicy, di mana juicy ini sendiri dipengaruhi oleh banyaknya air yang bisa dipertahankan dalam daging setelah daging ini dimasak. Produk yang masih juicy ini dikarenakan oleh terjebaknya air di dalam rongga matriks gel yang terbentuk karena gelatinisasi interaksi antara protein dan pati. Protein dan gel polisakarida membentuk jembatan hidrogen yang akhirnya menjebak air ini. Makanya produk yang dihasilkan ini masih juicy banget. Namun, kejusian atau kandungan air yang di dalam produk ini juga dipengaruhi oleh banyaknya lemak yang terkandung di dalam daging, lalu juga dipengaruhi oleh suhu pemanasan dan waktu pemanasan juga. Bau yang dihasilkan oleh produk juga sudah tidak amis lagi, seperti saat ayam masih mentah. Namun baunya itu cenderung wangi dan tidak berbau. Hal ini dikarenakan oleh penambahan minyak wijen dan lada saat proses pengolahan berlangsung. Selama proses pengukusan, terjadi denaturasi protein miofibril daging, terutama kompleks aktomiosin. Sehingga daging menjadi lebih padat karena serat otot mengalami penyusutan. Selain itu, rantai-rantai panjang protein membentuk jaringan tiga dimensi dalam matriks gel atau mengalami gelatinisasi. Namun, terdapat juga beberapa protein yang mengalami denaturasi, sehingga WHC-nya menurun. Nah, kalau lemak pada umumnya akan mengalami kerusakan pada saat proses pengolahan berlangsung. Setelah pengukusan, terjadi penurunan kadar lemak. Hal ini dikarenakan oleh sifat lemak yang tidak tahan terhadap panas, sehingga lemak menjadi mencair atau bahkan menguap menjadi komponen lain seperti flavor.
Kalau pati yang terkandung di dalam produk akibat penambahan tepung tapioka biasanya akan berinteraksi dengan protein dan bersama-sama membentuk gel atau tergelatinisasi bersama. Nah, sehingga nantinya akan terbentuk matriks-matriks yang akan menjebak air. Nah, begitu pembahasan singkat mengenai metode memasak kali ini bersamaan dengan penjelasan-penjelasan mengenai reaksi-reaksi ataupun perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kesimpulannya adalah bahwa metode yang kita gunakan dalam proses memasak kali ini adalah metode moist heat cooking, sedangkan prinsip yang kita gunakan adalah prinsip restrukturisasi daging. Harapannya apa yang saya sampaikan di sini dapat berguna bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah!